السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas al-hukmu yaduru bil-illah. Ada hukum-hukum yang mengandung apa? Mengandung ilat, mengandung alasan. Adakah alasan kenapa kita disuruh sholat sunat di rumah, jangan di masjid? Ada? Adakah alasan kita disuruh mencium hajar aswad? Enggak ada. Kalau itu enggak ada. Ya. Adakah alasan kenapa kita dilarang pulang dari safar malam-malam, mengagetkan istri kita, keluarga kita? Adakah alasan? Ada. Ada. Adakah alasan kita disuruh menunjuk dengan jari ketika tasyahud? Jadi hukum itu ada yang mengandung alasan, ada yang tidak. Ya. Nah, kalau mengandung alasan, maka ketika alasan itu hilang, maka hukum juga ikut hilang. Ya. InsyaAllah udah kita bahas kemarin. Berikut contoh-contohnya. Ya. Berikut contoh-contohnya. Di sini ada hikmah. Dan hikmah ini menyebabkan dua firqah besar terjatuh dalam kesalahan, dalam firqah. Apa? Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah, seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Dan kita semua harus tahu, pasti tahu hikmahnya apa. Ya. Seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Sampai di sini betul. Sampai di sini betul. Kalau ada perintah Allah, larangan Allah, kok tidak ada hikmahnya, berarti Allah maha sia-sia, memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Kita semua pasti tahu hikmahnya apa. Ini yang harus digarisbawahi. Apa iya kita semua pasti tahu hikmahnya? Seperti tadi, hikmah pulang dari safar tidak malam-malam, artinya memberitahu dulu. Hikmah Nabi menyuruh Bilal ketika azan itu naik ke tempat ketinggian di luar masjid. Kita tahu. Kalau seperti tadi, hikmah mencium hajar aswad, hikmah melempar jumrah, apa coba? Tahu dari mana? Bahwa ada hikmahnya pasti.
Sekali lagi, kalau tidak ada hikmahnya berarti Allah menyuruh kaum muslimin melakukan hal yang sia-sia. Nggak ada hikmahnya kan sia-sia. Ya. Seperti kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Ya. Ngobrol berjam-jam, begadang, walaupun tidak melakukan hal yang haram. Adakah hikmahnya? Tidak ada itu. Nah, kalau ada perintah Allah kok tidak ada hikmahnya, ya berarti Allah menyuruh kita melakukan hal yang sia-sia. Wudu sia-sia, tayamum sia-sia, rukuk sujud sia-sia, karena tidak mengandung hikmah. Inilah Mu'tazilah. Kesalahannya di sini, bahwa manusia harus tahu, pasti tahu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Nggak usah kita, para ulama, Imam Syafi'i, Imam Bukhari yang tahu hikmah melempar jumrah apa, hikmah mencium hajar aswad apa, hikmah menunjuk dengan jari ketika tasyahud apa. Emang tahu, bahkan Nabi juga tidak tahu. Kalau tahu tentu Nabi sampaikan. Menggerakkannya ada, bahwa satu gerakan itu, jarimu ketika tasyahud itu menyakitkan syaitan, asyaddu ala syaitan minal hadid, daripada, lebih sakit daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Ya. Menunjuknya gitu. Salam ke kanan, salam ke kiri, kita tidak tahu, tapi pasti ada. Kalau tidak ada, sekali lagi Allah menyuruh hambanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Inilah sebuah kesalahan. Sebaliknya Asy'ariyah meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah nggak ada hikmahnya. Jadi ketika Allah menyuruh kita tawaf, menyuruh kita sa'i, ya memang Allah maunya kita melakukan itu, sami'na wa ata'na. Ada apa di balik itu? Nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada hikmahnya. Inilah dua firqah sesat, keliru dalam memahami hikmah. Ahlus sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. As-salaf meyakini bahwa seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah pasti mengandung hikmah. Tapi apa? Ada yang kita ketahui, ada yang tidak. Perintah zakat kita tahu apa hikmahnya. Perintah sedekah, perintah berbakti kepada orang tua, perintah menutupi aib sesama, apalagi istri dengan suami, suami dengan istri, saling menutupi aib mereka masing-masing, karena yang paling tahu aib seseorang adalah istrinya atau suaminya. Nah, kita tahu apa itu hikmah. Ya. Tapi berwudu, tayamum, baca bismillah ketika mau makan dan seterusnya, apa hikmahnya? Ya. Makan minum harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Apa hikmahnya? Apa bedanya kanan dengan kiri? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Bagi orang kafir nggak ada bedanya, kanan dengan kiri. Ya. Disinilah Ahlus sunnah wal jamaah selalu berdiri di tengah-tengah, di antara dua kelompok firqah yang sesat. Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir. Murji'ah mengatakan sebesar apapun dosa seseorang tidak mempengaruhi imannya. Satu terlalu ke kiri, satu terlalu ke kanan. Ahlus sunnah berada di tengah-tengah. Khawarij membenci Ali bin Abi Thalib. Syiah Rafidah mendewa-dewakan, bahkan menyembah Ali bin Abi Thalib. Ahlus sunnah wal jamaah berdiri di tengah-tengah. Qadariyah meyakini bahwa takdir itu ciptaan manusia. Takdir itu bukan maunya Allah. Jabariyah mengatakan manusia itu dipaksa oleh takdir.
takdir. Manusia itu seperti kapas yang diterbangkan angin, nggak punya kehendak. Semuanya adalah kehendak Allah. Robot, istilah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berdiri di tengah-tengahnya, dan begitu seterusnya. Ya. Khawarij meyakini bahwa penguasa itu tidak harus ditaati, bahkan penguasa, pemimpin boleh dicaci maki. Ya. Ada yang gulu Rafidah bahwa pemimpin itu nggak mungkin salah, penguasa itu harus kita taati, mau benar mau salah, nggak mungkin salah. Ahlus Sunnah berdiri di tengah-tengah. Ada perintah penguasa yang wajib kita taati, ada yang tidak boleh kita taati. Ya. Kalau tidak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, ya tidak boleh kita taati. Kalau itu hak penguasa, urusan dunia, wajib kita taati. Nikmatlah Ahlus Sunnah, berbahagialah Ahlus Sunnah, karena selalu berada di tengah-tengah. Dan itulah Islam yang benar. Ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dari awal mula datang berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi berilmu, tapi tanpa amal. Nasrani beramal, tapi tanpa ilmu. Islam datang membawa ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan. Inilah Ahlus Sunnah. Ya, kita masuk ke irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih ringan ketika terjadi sesuatu yang kita tidak bisa hindari, dan itu adalah mudarat, dan itu adalah dosa, dan itu adalah haram, tapi nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Ya, maka nggak apa-apa, tapi ambil yang lebih ringan. Irtikabu akhafid dararain. Ambil contoh, misalnya ada seorang wanita terjatuh di jalanan berdarah-darah, ya, harus kita tolong kan? Sementara dia siapa kita tidak tahu, bukan mahram kita, tentu haram bagi kita menyentuhnya, tapi dia butuh pertolongan, nggak bisa dihindari kan? Maka boleh. Ya. Mana mudarat yang lebih kecil? Naik motor, apa naik mobil, berdua saja, apa bertiga, berempat, rame-rame? Akal kita bisa menjawab. Ambil mudarat yang lebih kecil. Ya. Beda kalau ada dua pilihan dan dua-duanya baik. Ada dua kebaikan, tapi waktu kita sempit, kita tidak bisa melakukan dua-duanya, harus pilih salah satu. Maka pilihlah yang lebih besar. Pilihlah yang lebih besar. Ya. Hari ini antum sedang berpuasa, misalnya puasa Senin Kamis biasa, tiba-tiba ibu antum datang dan mengajak antum makan di luar misalnya. Nah, ini harus pilih salah satu. Ibu tentu nggak mau kan makan sendirian, tentu harus ditemani sama antum. Antum nggak bisa lakukan dua-duanya, menyenangkan ibu juga, puasa Senin juga nggak bisa, harus salah satu.
Kalau antum melanjutkan puasa Senin, antum mengecewakan ibu. Maaf bu, nggak bisa, saya lagi saum. Nah, dapat pahala puasa, tapi mengecewakan ibu. Kalau antum mengiyakan ajakan ibu, tentu antum batalkan puasa Senin. Mana yang lebih besar? Puasa apa ibu? Ibu lebih besar. Ingat kisah siapa? Juraij. Lebih besar dari puasa apa? Salat. Salat sunat tapi ya. Salat. Sedang salat, dipanggil-panggil oleh ibunya dari luar. Mungkin ibunya nggak tahu kalau anaknya ini sedang salat. Bahkan Juraij sempat ragu. Allahumma ummi am salati. Allahumma ummi am salati. Ya Allah, aku teruskan salatku apa ibuku? Aku teruskan. Sempat ragu. Tapi akhirnya teruskan sampai salat. Kecewa rupanya ibunya, dan mungkin tidak tahu ya kalau anaknya sedang sholat, langsung pergi dan langsung murka, tersinggung dan mendoakan buruk, dan dikabulkan oleh Allah. Antum tahu kisahnya. Ini maka antum harus tahu mana di antara amal-amal itu yang lebih besar, mana di antara dosa-dosa itu yang lebih kecil. Antum pilih. Kalau dosa, pilih yang lebih kecil. Kalau pahala, pilih yang lebih besar. Dan ini butuh ilmu ya. Ada yang mengatakan kita mencoblos ikut pemilu itu mudarat, ikut-ikutan demokrasi ya. Tapi kan ini lebih ringan, lebih kecil daripada kita tidak mencoblos. Kalau kita tidak mencoblos, nanti yang jadi pemimpin atau presiden atau gubernur atau wali kota yang buruk. Makanya kita harus ikut nyoblos ya. Ini kalimat apa? Ini kalimat sombong. Kalimat sombong. Di mana letak sombongnya? Dia meyakini bahwa pilihan dia itu pasti bagus. Apa nggak sombong? Ya. Oh, kalau kita nggak milih, nanti yang jadi pemimpin yang buruk. Gitu ya. Kalau kita milih, nanti yang jadi pemimpin yang baik. Berarti pilihan antum pasti benar dong. Pasti lebih baik. Sombong kan? Kita lihat hari ini. Ada yang nyoblos, milih seseorang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, sekarang nyesel yang pada milih. Ada nggak? Buahnya. Berarti kan bisa salah pilihan itu. Lah, kirain saya jujur, amanah. Nggak taunya korupsi juga, di penjara juga. Berarti jangan sombong. Gimana mau mengatakan irtikabu akhafid dararain, memilih mudarat yang lebih kecil? Orang belum tahu kok. Ya. Justru yang lebih kecil mudaratnya, bahkan nggak ada mudaratnya, tidak ikut-ikutan. Apakah ketika ikut-ikutan pasti suara kita itu jatuh di pilihan yang benar, yang baik? Belum tentu. Belum tentu. Kalau nggak milih kan udah jelas nggak ikut-ikutan syariatnya si kafir Plato, demokrasi, ya kan? Dan justru itu menunjukkan keyakinan kita dengan ayat, dengan hadis. Ayat hadis jelas tegas mengatakan bahwa kita pasti akan diberi presiden baik, pasti, nggak mungkin enggak. Pasti kita akan dianugerahi oleh Allah pemimpin yang bagus, yang amanah, yang jujur, yang sunnah, yang bertauhid, pasti. Kalau kita mayoritas rakyat jujur, amanah, bertauhid, menjalankan sunnah Nabi, masa nggak yakin sih dengan ayat? Masa nggak yakin dengan hadis? Jadi bagaimana pemimpin itu tergantung mayoritas rakyatnya seperti apa. Dengan demikian nggak usah pusing, nggak usah dipilih, nggak usah pada pilihan, ya.
Bikin aja mayoritas rakyat jujur, amanah, bertauhid, sunnah. Ya. Ini yang berat, ini yang harus sabar, karena memperbaiki rakyat. Disinilah dakwah, dan terus dakwah, jangan putus asa. Dan insya Allah sudah terlihat, ya kan? Antum bandingkan masalah misalnya jilbab misalnya, ya. Tahun 80-an antum tahu bagaimana jilbab, ya. Bahkan menjelang tahun 90-an, tahun 80-an apalagi, ya. SMA pakai jilbab, mahasiswi aja pakai jilbab, gempar. Sekarang walillahilham, ya, justru yang nggak pakai jilbab malu, ya. Bahkan nonton konser juga pakai jilbab, ya kan? Sekarang, ya kan? Ya jilbabnya bagus, ya. Jangan bilang percuma, nggak boleh, ya. Percuma pakai jilbab nonton konser juga, percuma pakai jilbab ngomongin orang juga, percuma pakai jilbab durhaka sama suami, nggak ada. Pakai jilbab percuma, nggak ada. Jilbabnya alhamdulillah teruskan. Durhaka kepada suaminya stop, nonton konsernya stop, ya, main TikToknya stop, gitu. Masjid-masjid, sholat berjamaah, apalagi di kantor-kantor kan jauh sekali antara dulu dengan hari ini. Ini berkat apa? Berkat apa? Kalau antum tahu, saya kira tahu lah, ya. Berkat apa? Berkat adanya partai-partai Islam. Kalau ada yang ngomong begitu, antum percaya nggak? Oh, nih kan, alhamdulillah partai-partai Islam banyak, hanya banyak pakai jilbab. Saya kira antum nggak percaya, ya. Lalu dilihat pakai kasat mata, bukan. Apa hubungannya partai Islam dengan maraknya jilbab? Nggak ada. Maraknya jilbab itu karena dakwah, terus dakwah, ya. Para khotib di mimbar-mimbar, dari masjid ke masjid, mereka sampaikan wajibnya jilbab. Yang ini tidak disampaikan di tahun 70-an, 80-an. Membaik, kan? Sudah mulai berbondong-bondong meninggalkan bank ribawi, asuransi, judi. Sudah banyak ini, ya. Alhamdulillah. Terus dakwah sunnah, terus dakwah tauhid, terus. Ya, kalau nanti tiba satu masa di mana kuburan keramat sepi, dukun-dukun nggak laris, jimat-jimat nggak laku, berharap kita bid'ah sepi, ya. Yang jualan batu nisan gitu kan nggak laku lagi, ya. Jualan yasin tahlil nggak laku lagi, berharap kita. Sekarang nggak laku apa masih laris? Laris sekali. Ya gimana mau berharap pemimpin yang tauhid, yang sunnah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu ayat ini cukup kita yakin bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, satu bangsa, kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bukan hatta yughayyiru ma bi hukamihim. Sampai mereka merubah pemimpinnya, mengganti presidennya, mengganti rajanya, enggak. Mau diganti lagi, tapi kita semua tetap begini. Subuh kesiangan mulu, sholat jarang berjamaah, bahkan tidak pernah jenggot dicukurin, ya. Tahlilan marak mulu dan marak. Apa kita berharap dari situ? Kita dulu sebagai rakyat diperbaiki dulu. Maka para nabi, para rasul diutus oleh Allah. Lalu para nabi, para rasul itu langsung nyari pemimpin apa nyari umat? Para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah,
Para nabi itu langsung mendatangi pemimpin-pemimpin raja-raja, apa mendatangi umat. Umat bukan pemimpin. Ya. Maka stop. Jangan berharap dengan pemimpin. Berharaplah dengan rakyat. Ketika rakyatnya sudah mulai pada jujur, takut dosa, meninggalkan riba, mudah-mudahan terus bertambah lagi, mudah-mudahan. Ya, maka tidak usah terlalu berharap dengan adanya pergantian pemimpin. Nggak usah berharap. Mau diganti lagi, percuma. Masih ingat ketika Ali bin Abi Thalib dikritik oleh sebagian rakyatnya, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Ali bin Abi Thalib menjawab, kalau kalian ingin punya pemimpin sebaik Abu Bakar dan Umar, gampang, mudah sekali. Apa? Kun rijala Abi Bakrin wa Umar. Jadilah kalian rakyat seperti rakyat-rakyat di zaman Abu Bakar dan Umar. Kenapa Allah berikan pemimpin sebaik semulia Abu Bakar dan Umar? Karena rakyat-rakyat di hari itu nggak jauh dari Abu Bakar dan Umar. Utsman misalnya, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah. Maka pemimpinnya sehebat sebaik Abu Bakar dan Umar. Allah berikan pemimpin sekarang ini, aku tidak sebaik Abu Bakar dan Umar. Karena yang jadi rakyat kalian-kalian seperti ini, Khawarij. Maka kalau kita ingin punya pemimpin baik, mari diri kita perbaiki. Jadi jangan hanya menuntut, nggak bagus, ganti, gulingkan. Ya, kita lanjut. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan hasil sebelum waktunya, qabla awanihi, mestinya Desember nih baru bisa dipetik, ini nggak sabar, September udah metik, ya. Mestinya 2 jam lagi ini nggak sabar, udah langsung dimasak, udah langsung dimakan. Pokoknya dia buru-buru, belum waktunya dibuka cabang. Dia udah buka cabang di mana-mana, buru-buru, belum waktunya. Maka apa? Uqiba bi hurmanihi, dia akan dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Yang dia harapkan tidak tercapai, intinya gagal. Barang siapa yang buru-buru mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, pasti dia akan gagal. Disinilah haram bagi kita terburu-buru. Dan di sini ada contoh fikihnya. Di sini ada contoh fikihnya. Ambil contoh misalnya Ummul Walad. Ummul Walad adalah budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya, dan itu bukan zina walaupun tidak nikah. Ummul Walad ini otomatis akan merdeka kalau apa? Kalau tuannya meninggal. Ya. Nah, si Ummul Walad ini nunggu tuannya meninggal. Sebab kalau tuannya meninggal, otomatis dia bebas dari perbudakan. Dia menjadi merdeka tanpa menebus diri. Ditunggulah setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak mati-mati. Nggak sabar dia, belum waktunya. Dibunuhnya itu tuannya. Nggak sabar, diracun nggak atau apa.
dan ketahuan misalnya, maka batal. Uqiba bihurmanihi, nggak jadi merdeka, tidak boleh dimerdekakan. Ya. Karena dia buru-buru, belum waktunya kan, dia harus nunggu. Masa nggak mati sih? Pasti mati kan orang kan, ya tinggal duluan dia apa duluan tuannya gitu aja ya kan. Nah, dia nggak sabar, dia bunuh tuannya, maka batal, nggak jadi merdeka. Ya. Termasuk anak yang membunuh ayahnya, termasuk anak yang membunuh ayahnya, dapat waris nggak? Anaknya yang bunuh, nggak dapat, karena dianggap buru-buru, walaupun niatnya beda. Ya, niat kan nggak bisa, ada yang tahu. Ya, anak yang membunuh ayahnya atau siapapun yang membunuh si fulan yang dia adalah ahli waris si fulan, maka batal sebagai ahli waris. Ya. Waris kan bukan cuman ayah ke anak, ya, ada juga abang ke adik atau adik ke abang, suami ke istri, istri ke suami. Kalau nggak salah sudah lewat pembahasan ya, bahwa ahli waris yang pasti dapat waris nggak mungkin tidak ada 5. Ada 5. Ayah, ibu, anak, suami, istri kalau mayatnya istri, suami kalau mayatnya perempuan. Ayah maksudnya ayahnya si mayat, ibunya si mayat, anaknya si mayat, istrinya si mayat, suaminya si mayat kalau mayatnya perempuan. 5 orang ini pasti dapat. Beda dengan saudara, bisa dapat bisa tidak, cucu bisa dapat bisa tidak, kakek nenek bisa dapat bisa tidak, tergantung kasus. Ya. Anak saya perempuan semua, maka saya meninggal, maka apakah seluruh harta saya jatuh ke anak saya yang perempuan ini? Tidak. Ada sebagian untuk kakak adik saya, saudara saya, karena anak saya perempuan semua. Kalau anak saya ada yang laki-laki satu saja, saudara saya tidak dapat. Istilahnya anak laki-laki menghijab, menghalangi saudara. Ya. Cucu terhalang oleh anak. Cucu terhalang oleh anak. Saya cucunya si fulan, apakah saya dapat waris dari si fulan? Bisa dapat, bisa tidak. Kalau anak-anak fulan ini semuanya sudah meninggal semua, saya sebagai cucu dapat. Tapi kalau anak si fulan ini masih ada yang hidup, satu saja, maka cucu-cucu terhalang. Cucu terhalang oleh anak, kakek nenek terhalang oleh ayah, ibu, dan begitu seterusnya. Termasuk wasiat. Wasiat seperti itu, ada contoh wasiat. Jika saya meninggal, berikan mobil ini untuk si fulan. Itu wasiat kan begitu. Ini halal, ini boleh, itu disebut wasiat. Dengan syarat mobil tersebut tidak lebih dari 1/3 harta saya. Kalau harta saya cuma 100 juta, sementara mobil itu harga 50 juta, nggak boleh, ini kan separuh. Ya, maksimal 1/3. Dan si fulan tersebut harus bukan ahli waris saya. Kalau si fulan itu ahli waris saya, anak misalnya, istri misalnya, saudara misalnya, karena saya nggak punya anak atau anak saya perempuan semua, nggak boleh. Ya. Jadi wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jika saya meninggal, berikan mobil saya ini kepada si fulan.
catat, ya, tanda tangan, materai, apalah itu urusan dunia, ya. Ada saksi, ada bukti. Nah, si fulan seneng nunggu-nunggu saya mati, ya. Anak mau dapat mobil, kata saya. Ditunggu-tunggu, saya nggak mati-mati, ya, dia bunuh saya, maka batal. Ya. Ini masuk di kaidah ini. Man istajala bi syai'in qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin mendapatkan hasil sebelum waktunya, maka Allah akan hukum dia dengan tidak mendapatkan hasilnya. Saya kira ini bukan cuman contoh-contoh fikih, contoh-contoh akhirat, contoh-contoh hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita lihat seperti itu. Ya. Seperti tadi, bukan waktunya, belum waktunya buka cabang, tapi dia sudah buka cabang. Nah, lihat akhirnya. Belum waktunya dipanen, tapi dia nggak sabar karena cabai sedang mahal, ya. Padahal usia panen masih sebulan lagi, dia nggak sabar. Malah busuk misalnya. Nah, belum waktunya nikah lagi, ya. Dia buru-buru, ya. Gimana mau nikah lagi, kontrakan 4 bulan belum dibayar misalnya, ya kan? Dia buru-buru, ya. Maka terjadi keburukan di situ. Maka dalam kehidupan sehari-hari, dalam masalah fikih dan seterusnya, ingat kaidah itu. Jangan buru-buru, ya. Jangan buru. Al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu dari syaitan. Bahkan buru-buru mau sholat boleh nggak? Buru-buru mau sholat tidak boleh dengan lari, ya. Buru-buru nasi dengan lari. Saf sudah rapat, jamaah sudah mulai, antum tidak mau ketinggalan, antum masuk masjid, ya, takut imam keburu ruku, antum lari, haram, tidak boleh. Alaikum bisakinati wal waqar, kata Nabi. Wajib bagi kalian pelan, nyantai, ya. Abu Bakrah ditegur oleh Nabi SAW karena lari terengah-engah, ya. Dan Nabi tahu, ya. Nah, salah satu mukjizat Nabi apa? Masih ingat? Dengan punggung beliau saat beliau mengimami salat, beliau bisa melihat, bisa tahu para makmum. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka keadaan Abu Bakrah itu tahu. Ya. Dan ini pelajaran fikih, sedikit pelajaran fikih, bahwa ketika seorang makmum mendapati rukuknya imam, maka sudah dapat 1 rakaat apa belum? Sudah dapat. Walaupun belum baca Al-Fatihah, orang sudah rukuk, sudah dapat 1 rakaat. Mana dalil tadi Abu Bakrah? Abu Bakrah ditegur oleh Nabi karena lari menuju shaf, bukan karena salam. Kok ikut salam? Ya, kan itu rukuk pertama. Rukuk pertama, Nabi dan para sahabat yang lain salam, Abu Bakrah ikut salam. Ini tidak ditegur oleh Nabi. Nah, dari sini keluar hukum bahwa ketika kita mendapati imam rukuk, maka sudah dapat 1 rakaat. Kan ada syubhat, sebagian saudara-saudara kita nggak dapat baca Al-Fatihah saja, ketinggalan 1 rakaat. Dan ada yang berpendapat seperti itu. Begitu berdiri, pada baca bismillah, kok imam rukuk, ya langsung ikut rukuk, tambah 1 lagi. Jelas ini salah. Jangankan ikut berdiri, ikut rukuk saja sudah dapat 1 rakaat. Mana dalil tadi Abu Bakrah? Ya. Dan satu lagi, bahwa Abu Bakrah rukuk sebelum sampai saf.
Karena kalau nunggu sampai saf, barangkali Nabi sudah buru-buru i'tidal. Maka belum sampai saf, Abu Bakar ruku. Nah, Abu Bakar tahu konsekuensinya. Kalau Nabi sudah buru-buru i'tidal. Begitu ruku, sambil ruku, sambil berjalan menuju saf. Mungkin 2 langkah, 3 langkah, ya. Bukan 20 langkah, 30 langkah, ya. Mungkin selangkah 2 langkah lah, ya. Dan lain-lain banyak sekali, ya. Larangan terburu-buru, perintah untuk as-sakinatu wal waqar. Antum bedakan antara terburu-buru dengan bersegera. Bedalah, ya, antum tahu. Menyegerakan berbuka saat maghrib datang, saat matahari baru saja tenggelam, baik apa buruk? Matahari tenggelam berarti sudah maghrib, kan? Lalu bersegera minum, makan kurma, baik apa buruk? Baik, baik. Oh, tunggu dulu biar aman 5 menit dah, 7 menit dah. Ini malah nggak baik, malah nggak baik. Maka itu tidak disebut sebagai buru-buru, ya. Kalau jam 5 udah makan kurma, itu buru-buru, ya. Setengah 6 udah ngopi, itu buru-buru, ya. Apalagi sebelum asar. Beda, ya, bersegera dengan buru-buru. Ada hal-hal yang dianjurkan, disunahkan untuk bersegera, disegerakan. Salah satunya tadi, berbuka puasa. Maka menundanya, walaupun semenit, 2 menit, tidak baik. Segera, ya. Berbeda dengan sahur. Sahur jangan bersegera, ya. Jangan masih jam 2, setengah 3 atau jam 3 sudah sahur. Ini bersegera, tidak baik. Justru sahur dilambatkan. Mungkin 10 menit sebelum subuh, mungkin 15 menit sebelum subuh. Ya, sahur kan makan apa sih, ya? Paling 5 menit, 7 menit selesai lah, ya. Apalagi yang disunahkan, dianjurkan untuk bersegera, menikahkan anak. Menikahkan anak perempuan tentunya, ya. Laki-laki kan tidak perlu dinikahkan. Yang dinikahkan kan perempuan. Yang butuh wali itu kan perempuan. Kita para wali, para ayah, diancam oleh Nabi ketika kita menunda, padahal sudah mau sama mau, bahkan menolak, ya. Idza ja'aka rajulun salihun, jika datang kepadamu seorang laki-laki saleh untuk menikah, mau sama mau, kok engkau halangi, engkau tidak nikahkan, padahal sudah mau sama mau. Berarti hitop ini, ancaman ini buat wali, ya. Kok engkau tidak nikahkan, maka akan terjadi satu fitnah di muka bumi. Ini ancaman buat para wali, para kita, para ayah, ya. Bukan ancaman buat si akhwat, gitu. Antum jangan curang lamar akhwatnya nggak mau, bawakan hadis ini, ya. Akan terjadi satu fitnah di muka bumi kalau kamu nggak terima saya. Saya pernah dengar itu, ikhwan yang begitu, itu curang. Atau mungkin dia nggak paham, ya. Dikiranya itu ancaman buat si akhwat. Bukan, itu ancaman buat ayahnya si akhwat, walinya. Kalau akhwatnya mau, ikhwannya mau. Kok walinya nggak mau? Mungkin karena kerjaannya belum jelas, belum mapan, belum punya mobil, belum punya rumah. Maka akan terjadi satu fitnah di muka bumi, ya.
ancaman buat para wali, bukan buat Allah. Apalagi membayar hutang, ini pun dianjurkan untuk disegerakan, jangan ditunda-tunda. Banyak dari kita, ngapain dilunasin, puterin aja dulu. Ngapain dilunasin, pakai aja dulu. Jangan, ini penyakit. Jadikan kita hidup tidak punya hutang. Ini nikmat, ini bahagia, insya Allah. Ya. Siang malam Nabi memohon kepada Allah, min ghalabatid dain, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari terlilit hutang. Bolehkah berhutang? Boleh. Untuk sesuatu darurat, kita hidup di muka bumi, banyak sesuatu yang kita tidak duga-duga. Boleh berhutang, terpaksa. Bukan kemudian dijadikan apa ya, ini udah lunas, apalagi ya, nyari-nyari gitu. Nyari-nyari, ini udah lunas, ini motor udah lunas, ini udah lunas, apalagi ini. Nah, kayaknya harus punya utang gitu. Nanti cicil tiap bulan. Itu terjadi riba kan dari situ. Awalnya dari situ. Kemudian menguburkan mayat. Ini pun dianjurkan untuk bersegera. 5 jam dari meninggal, bagus. Bisa 4 jam dari meninggal, lebih bagus. Bisa 3 jam dari meninggal, lebih bagus. Bisa 1 jam setelah meninggal, bagus, lebih bagus lagi. Ya, lebih cepat, lebih bagus. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.